Arsel. Halo, Miss. Halo, gimana Halo, kabarnya gimana? Arsel? Baik. Udah Ya, makan malam belum, Arsel? belum. Belum? Kenapa belum makan malam? Bapak mama lagi keluar, terus katanya Oh, bawain makanan aja dari luar. Jadi, oke, berarti nungguin. ya, Nanti pulangnya malaman nggak, Mama sama Papa? Apa deket keluarnya? kayaknya agak rada maleman sih, tapi gak Oh, apa-apa. malaman. Aman ya? Makan buah dulu atau jajan dulu di rumah. Oke, Arsel, hari ini kita belajar lagi ya, Arsel ya. Hari ini Arsel tadi libur nggak sekolahnya? Libur Iya, dong, libur ya. Hari Selasa libur juga? enggak, Enggak. kayaknya. Oh, bisa berangkat berarti. Iya, Berarti liburnya hari Sabtu, Minggu, Senin. 3 hari ya. Enggak liburan kemana gitu Arsel kayak kemarin. ada sih ke Bandung, Oh, acara ke keluarga. Bandung. Udah, Ya, udah kemarin. mm, Oh, ke baru balik Bandung. hari ini, Oh, baru aja. Tadi jam berapa sampainya rumah? jam 3-an. Baru banget dong, baru aja Eh, sampai. jam 4, jam Hmm? 4. Jam 4. Udah istirahat belum Marcel tadi? Ya udah, Habis nanti malamnya istirahat ya. Pasti capek tuh habis vacation ya. Habis perjalanan. Terus ke Bandung kemana aja kemarin, Arcel? nggak tahu nama tempatnya. Oh, kayak tempat puncak gitu, pegunungan atau apa tuh yang Arcel Pegunungan. datengin? Pegunungan. Berarti kayak salah tiga waktu itu ya. Hmm. Ini Miss lagi di Semarang itu. Nanti mau pulang ke Salatiga besok pagi. Oh, Iya. Dari Surabaya terus ke Semarang dulu nyamperin temennya Miss karena udah lama nggak ketemu terus nanti hari Selasa pagi ke Salatiga pulang. oh, Iya, oke Arsel, kita hari ini mau belajar lagi ya Arsel ya, udah siap belum nih Arsel? udah. Oke, Tapi kenapa sudah hari ini siap. nggak Hmm? diliburin? Kan Iya. biasanya lagi diliburin. Iya, karena ini apa itu liburnya itu biasanya kalau algoritmik itu kan hari-hari tertentu aja. Nah, kalau Oh, misalnya Arsel mau libur, bisa sebenarnya, tapi harus ngajuin cuti ke CS gitu. Jadi misalnya kalau Arsel mau libur, Arsel bisa bilang ke CS, boleh lewat Mama atau Arselnya yang oh, chat ke CS boleh. Nanti konfirmasi ke Miss gitu. Miss, aku tanggal sekian libur ya. Aku udah konfirmasi ke CS nih mau cuti gitu. Oke? oke, Oke, oke. Arsel. Next, kalau Arsel mau libur, boleh. Boleh aja. Nanti bisa bilang aja ke CS. Oke? Siap ya, Arsel ya. Kalau misalnya nggak cuti itu biasanya kita reschedule gitu lah, Arsel. Jadi kayak harus diganti waktunya. Kayak misalnya nih kemarin bisa di reschedule tapi di minggu yang sama gitu. Nah, biar nggak apa kebarengan. Kadang kan Arsel banyak kegiatan tuh ya. Kalau malam nanti udah lelah, udah capek, terus free-nya misalnya cuman hari Senin aja. Jadi mending di cuti aja gitu. Misalnya mau libur 1 hari atau 1 minggu atau 2 minggu gitu. Oke? Oke, Arsel. Terus mau share screen dulu nih. Materi hari ini tuh sebenarnya melanjutkan materi yang kemarin tentang fungsi. Arsel masih ingat fungsi yang kemarin minggu lalu kita pelajari? Hmm, Fungsi enggak sih. masih? Oke, masih ingat ya. Mantap. Nah, jadi nanti kita mau lanjutin lagi. Jadi masih materinya masih berkaitan sama yang minggu lalu. Ya, fungsi-fungsi yang sudah pernah Arsel gunakan itu ternyata bisa kita buat ya menjadi sebuah fungsi baru. Jadi Arsel bisa mendefinisikan fungsi pada Python ya. Misalnya kemarin kita mendefinisikan nama sebuah fungsi. Cara penulisannya menggunakan def ya. Def, kemudian sebutkan nama fungsinya, lalu titik dua, kemudian badan fungsinya itu Arsel bisa membuat menggunakan fungsi-fungsi yang sudah ada pada Python. Misalnya ada print, ada apa lagi Arsel? Fungsi pada Python. Input Input, lalu ada apa lagi yang masih Arsel ingat nih? Input, and print. Oke, ada lagi? and Untuk mengubah or menjadi bilangan bulat? Ya, betul. Or.
Untuk Untuk mengubah menjadi bulan bulat. integer. Iya, Ya. integer, ya, betul. Oke, nah itu merupakan fungsi-fungsi yang udah ada tuh di dalam Python. Jadi Arsal ternyata bisa digabungin, nah menjadi sebuah fungsi baru yang nantinya bisa kita sebut lagi. Jadi tanpa membuat penulisan yang kompleks gitu ya. Kemarin kegunaan fungsi contohnya ketika Arsal ingin membuat sebuah format penulisan ya. Nah, supaya biar lebih simpel, Arsal tidak perlu menuliskannya berkali-kali. Jadi tinggal nyebutin aja tuh nama fungsi yang sudah Axel sebutin sebelumnya. Oke, gitu ya. Jadi kegunaan fungsi supaya penulisannya lebih efektif gitu tujuannya. Next, kita akan lanjutin lagi. Ini tadi sudah kita bahas. Nah, kalau len digunain untuk apa nih, Arsel? Masih ingat? Fungsi len biasanya kita gunakan untuk apa? Cari satu bagian dari sebuah string. Oke, ya. Jadi kalau len biasanya itu untuk mencari panjang dari sebuah, misalnya Oh, string ya, panjang. panjang ya, len, length gitu ya, singkatan dari length. Nah itu len. Kita ambil tiga huruf awal. Kayak integer juga, int itu tiga huruf awal, lalu string kita ambil tiga huruf awal, str gitu ya, mengubah menjadi sebuah string. Nah itu untuk contoh-contoh fungsi yang sudah Arsel gunain. Next, lanjut lagi berikutnya. Nah, ini kemarin. Jadi gimana cara mendefinisikan sebuah fungsi? Kita gunain def. Terus habis itu kita pakai nama fungsinya. Kita sebutin nama fungsinya ya. Setelah itu tambahkan parameter. Jadi kalau Axel bisa menambahkan parameter itu di dalam tanda kurung ini. Lalu ada titik dua nih, jangan sampai ketinggalan titik duanya. Setelah penulisan titik dua ada indentasinya juga, jadi asal bisa dicek kembali ya untuk indentasinya itu pasti akan muncul di sini. Nah, kalau sudah, kita bisa sebut lagi nama fungsinya yang sudah kita buat nantinya. Seperti kalau Arsel menggunakan fungsi print, input, integer, dan lain-lain. Nah, jadi kita tinggal memanggil nama fungsi itu sendiri. Jadi fungsi itu nanti bisa berisi sebuah tindakan. Asal bisa menyimpan sebuah format penulisan. Misal tindakannya adalah print ya. Print format penulisan tertentu kayak kemarin yang sudah pernah kita kerjain tuh. Nah, nanti pada soal-soal latihannya lebih banyak lagi ya, Del. Nanti kita bahas ya. Untuk pembahasannya sepertinya nggak jauh beda ya sama yang kemarin karena lebih mendalami aja nih gitu tujuan dari lanjutan ya, lanjutan dari fungsi. Oke, next. Nah, di sini ada sebuah contoh ya, case sederhana di sini. Ada sebuah fungsi yang kita sebutkan, average grade. Nah, jadi ternyata Arsel juga bisa membuat sebuah fungsi yang digunakan untuk menghitung nantinya. Nah, ini misalnya kita menyimpan sebuah format penulisan sekaligus untuk menyimpan sebuah rumus. Nah, yang mana average itu summa dibagi total itu ya, sum ya. Biasanya kita sebut dengan total ya, banyaknya. Nah, terus habis itu dibagi total gitu. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada student name, kemudian grade of n to input. Nah, n input ini merupakan string yang muncul berkali-kali. Nah, berarti kita gunain looping. Jadi kalau Arsel tahu atau tidaknya berapa kali mengulang ya, jadi Arsel bisa gunakan nih while atau for. Kenapa di sini while, Arsel? Masih ingat nggak deh, Arsel? Kenapa kita pakai while, bukan for? Karena kita nggak tahu berapa kali harus diulang. Iya, pinter banget. Nah, itu Arsel betul ya. Jadi while itu kita gunain ketika Arsel nggak tahu berapa kali harus mengulang. Kemudian ada di sini, nah kita tinggal nyebutin lagi tuh average grade. Nah, jadi tinggal nyebutin aja nama fungsinya yang sudah kita definisikan. Jadi tanpa harus menulis ulang nih, ya sekian format penulisan dan juga ada rumus juga ya, berisi rumus ini tanpa kita harus menuliskan ulang karena dia akan muncul berkali-kali gitu kan nantinya. Jadi kita bisa simpan aja di dalam sebuah fungsi namanya average grade. Nah, ini. Lalu name di sini merupakan parameternya. Jadi tolak ukurnya, parameter itu tolak ukur ya. Yang menjadi tolak ukur dari perhitungan rata-rata itu apa sih? Oh, ternyata adalah namanya. Jadi ketika dimasukkan nama, lalu diminta untuk memasukkan datanya. Grade of an input. Jadi kalau dimasukkan of, dia akan berhenti.
Namun, jika yang dimasukkan itu bukan off, dia akan terus berulang, meminta pengguna untuk memasukkan data dalam bentuk integer, karena di sini ada bilangan integer ya, ada fungsi int itu. Oke, next. Ini sepertinya kemarin sudah ya, Arsul sudah pernah kerjain nih. Next, kita bahas lagi. Nah, ini yang tadi, mirip ya. Average grade, sama ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak nih sama Arsel terkait pendefinisian sebuah fungsi sebelum kita lanjutkan untuk latihan praktiknya? Hmm. Aku masih Mm-mm. kayak susah gimana cara nentuin eh, tolak ukurnya apa. Kayak the Oke, tolak gimana? ukurnya. Oke, oke, Arsel. Tahunya apa? Mm-mm. Parameter Cara itu tahu ya. parameternya Hmm. apa? Oke, oke. Bagaimana cara kita mencari tahu parameternya? Itu ya pertanyaan Arsel ya. Oke, Arsel, thank you. Good question. Nah, jadi bagaimana kita mendefinisikan sebuah fungsi dan juga menentukan parameternya ya? Misalnya nih, Arsel mau membuat fungsi untuk menghitung apa? Misalnya, Arsel kepikiran apa nih? Ada soal matematika di sekolah, lagi bahas apa materinya? Misalnya, luas apa? Persegi gitu aja ya, yang Luas gampang gitu persegi. ya. Ya, luas persegi. Misalnya kita mau definisikan, kita kasih nama luas persegi sebagai sebuah fungsi yang mana isinya itu untuk menghitung luas persegi. Nah, luas persegi itu apa, Arsel? Panjang dan lebar ya. Panjang kali lebar ya. Nah, jadi seperti itu, Arsel. Jadi, di mana rumus persegi itu panjang kali lebar. Berarti yang menjadi tolak ukur berapa lebar persegi sebuah persegi atau sebuah persegi panjang gitu ya. Kalau persegi kan sisi kali sisi ya. Kalau persegi panjang lebih kompleks ya, lebih banyak ya. Lebarnya sama panjangnya kan beda tuh. Nah, jadi Arsel bisa tahu panjang kali lebar. Yang mana parameter itu merupakan tolak ukurnya, hasil dari perhitungannya, yakni ada panjang dan juga lebar. Jadi Arsel bisa masukkan panjang di sini, lebarnya di sini. Itu sebagai parameter dari fungsi perhitungan luas persegi panjang, misalnya seperti itu. Nah, Oh, itu oke. ya. Iya, pakai contoh yang sederhana supaya Arsel bisa eh, tahu contohnya yang lebih ini ya, real gitu. Oke, itu ya. Jadi Arsel tahu ya contohnya tadi, panjang kali lebar merupakan panjang dan lebar merupakan parameternya, tolak ukurnya dari hasil perhitungan sebuah lebar ya, sebuah panjang tadi lebar itu nanti menghasilkan nilainya gitu, tolak ukurnya. Oke, Oke. ada yang mau ditanyain lagi Arsel sebelum kita Nah, lanjut? Belum ada? Oke, Miss kalau mau belum, kata dulu. Mhm. Oh iya boleh boleh Oke. Arsel. Iya, Miss tunggu ya.
Halo, Mas. Halo Arcel, sudah kembali lagi. Cepet banget. Oke, Iya. ya boleh kita lanjut lagi. Kita buka di modul 3, lesson kedua nih Arcel. Ya, kita buka di modul 3, Modul 3, lesson lesson. 2. Iya, stop share dulu ya. Nanti kita buka yang ini. Oke, Arcel boleh gantian yang share screen nih. Oke. Oke, nah ini udah kelihatan nih. Nah, itu ada pertanyaan apa tuh, Arcel? Pilih beberapa pernyataan ya. Choose the correct statement about function. Menurut Arcel nih, yang paling betul yang mana aja nih? Ada beberapa pertanyaan ya, pernyataan, sorry. Pernyataan yang benar tentang fungsi. Nah, tadi. Any function return a value. This happen either explicitly, string number, boolean, or not. Or not ya. Boolean masih ingat Arcel? Boolean itu yang nilainya true and false itu ya, Boolean. Kalau string seperti biasanya, number berarti integer itu. Dan float ya. Oke, ini yang jawabannya benar ada 4 nih Arcel. Jadi yang salah di sini cuma satu ya. Ada 4 nih. Yang salah yang mana tuh, Arsel? Oke, nanti kalau sudah bisa diklik answer untuk mengecek. Hmm? Masih keliru? Oke, kita coba lagi. Di sini jawaban yang benar ada 4 ya. Bisa kasih clue. Jawaban yang benar ada 4. Jadi Arsel bisa Oke. pilih 4 jawaban. Oke, good job Arsel. Kenapa tuh Arsel? Gak benar kenapa tadi? If the variable Karena name is 10, Oke, udah paham ya, Sel ya. Lanjut lagi, nomor 2. yang benar. Nah, ini cara mendefinisikan fungsi ya. Ada def, kemudian ada kurung, titik 2, lalu indentasinya nih. If grade kurang dari 4, maka dia akan mengembalikan nilai ya. Return itu untuk mengembalikan nilai. Return not admitted. Nah, lalu ada keterangan print itu berarti di luar daripada fungsi. Nah, karena identasinya sudah ya sejajar dengan def. Print cek 3. Oke, good. Nah, seperti itu. Oke, mantap, Marcel. Lanjut di nomor 3. Nah, di sini keterangannya apa ini? Fix the bugs in the program. Nah, jadi di sini ada sebuah kode, namun masih sedikit error ya. Nanti outputnya seperti itu, Arcel. Enter the grade. Nah, ini ada bad input di Oh, mana nih? Oke, Arcel boleh perbaiki ya. Kurang apa nih? Dalam pendefinisian sebuah fungsi, kita awali dengan def ya. Biasanya kita awali dengan def. Arcel bisa jadi tambahkan nih ya di baris pertama itu. yang sedang Oke. kurung kan? Iya, def. Kemudian di sana sudah ada. Tidak perlu tanda kurung. Oh, Kenapa? nggak usah. Tanda kurungnya hanya di belakang itu ya. Skor itu sebagai parameternya. Oke, nah seperti itu Arvel. Lalu berikutnya kita coba cek ya, apakah sudah muncul? Oh, masih ada missing one require Kayak argument result score. score. Iya, masih kurang. Di dalam tanda kurung itu ya, kita tambahkan parameternya score. Oke, good. Kita coba lagi. Apakah sudah bisa? Oh, ada keterangan not Ah. supported between instance of str and integer. Nah, harusnya yang dimasukkan itu adalah sebuah integer atau string ini, Rizal. Sebuah angka? Oh, Iya. Berarti kalau yang dimasukkan sebuah integer, Arsel bisa tambahkan fungsi in di sini ya. Ketika dimasukkan, nah itu akan dikonvert, diubah menjadi integer. Yang awalnya angka 3 doang nih misalnya. Jadi angka bilangan 3 gitu ya. Oke. Nah ini enter score. di 8. Oke. Your result were first place.
Tapi masih belum bisa hijau nih. Coba kita centang dulu, Arcel ya. Coba cek lagi. Oke, Bisa. good job Arcel ya. Auto checknya bekerja kalau Arcel centang tadi. Oke, lanjut lagi Arcel. Mantap. Nah, berikutnya di nomor 4, di sini juga sama nih ya. Kita benerin kode programnya Arcel dan tambahkan kodenya. Di situ sudah ada definition get result. Ya, kemudian kita akan menambahkan fungsi baru. Ada definition give reward itu ya. Nah, untuk get result sepertinya sudah lengkap atau belum Arcel? Sudah lengkap ya, sepertinya ya. Sudah ada def, kemudian ada namanya, lalu ada parameternya, kemudian ada badan fungsinya. Nah, ini sudah tepat. Lalu berikutnya pada def get reward itu sudah ada parameter, sudah ada nama fungsi, lalu masih kurang di sini ada hashtag itu ya, ada hashtag. Nah, saya melanjutkan kodenya di sini nih nanti. Ya, yang dimaksud ini apa sih give reward? Coba kita cari tahu di soal dulu ya. Kita lihat dulu soalnya, Arcel. Give reward. Nah, di sini ada keterangan apa itu? Oh, oke. Nah, itu first place trip to Dublin. Kemudian second place bookstore gift certificate. Nah, jadi ada berapa tempat nih, Arcel? Ada berapa tempat? Hmm, Mm-mm. berarti ada 4. Ya, ada 4 kemungkinan ya. Berarti ada 4 condition ya. Berarti asal bisa gunakan apa kalau ada 4 condition? If, Elif, If, Elif, 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 Elif. else. Iya, betul. Oke, mantap. Arsel masih ingat. Nah, kita lanjutkan di sini Arsel. Hashtagnya dihapus aja nih, ya. Hashtagnya dihapus, kita tambahkan. Di situ sudah ada. Kalau jawabannya sama dengan first place, maka outputnya apa nih? Return trip to Dublin ya. Kita gunakan return ourselves seperti yang di fungsi awal tuh ya. Jadi kita ikutin Oh, aja tuh. Iya, return. Biasanya pakai print ya. Ini kita pakai return karena di sini juga ada return return. sama print apa bedanya? Bedanya kalau print itu untuk mencetak sebuah string, tapi kalau return untuk mengembalikan sebuah nilai. Jadi nggak hanya string aja, ya bisa sebuah nilai gitu ya. Bisa integer, bisa string. Nah, itu lebih fleksibel kalau return. Oke, lanjut lagi, Arcel. Trip to Dublin. D-nya kapital, T-nya kapital. Oke, ya, good job. Lanjut lagi, Arcel. Nah, berikutnya kita gunakan Elif. Nah, nih, Elifnya letaknya di mana, Arcel? Sejajar dengan if ya. Eh, Penulisan Elif sejajar dengan if ya. Kita tuliskan Elif ya, betul. Result sama dengannya double ya karena sebuah operasi. Nah, result. Nah, ini second place. Kita tambahkan ya. Return tempat yang kedua. Bookstore gift certificate. Nah, ini B-nya kapital, huruf lainnya huruf kecil ini. Oke, good job, Marcel. Bookstore gift certificate. Oke, oke, mantap, Marcel. Next, kita tambahkan Elif lagi. Ya, Elif, lalu result ya. Kalau jawabannya sama dengan yang ketiga nih, ya. Third place, ya. Third place apa? Tempatnya ternyata ada board game. Terus ada board game, return lagi. Kita gunakan fungsi return. Return, oke, board game. Ya, lalu yang terakhir nih Arcel, kita tambahkan else ya. Yang terakhir else nih. Selain itu, titik dua gitu kan. Else titik dua, apa nih? Return certificate of participation. Certificate of participation. Oke, ya. good, Arcel. Nah, sudah lengkap? Kalau sudah lengkap, kita coba play ya. Kita coba play dulu nih. Kita masukkan sebuah integer. Enter the grade.
Berapa Arsel? Grade-nya, skornya berapa nih? Oke, kita coba. Oh, dapat bookstore gift certificate. Oke, kita coba tes lagi kalau auto check. Sudah bekerja ya, mantap Arsel. Kita lanjut Oke. lagi. Nomor berikutnya. Write the program. Nah, kalau di sini kodenya masih banyak yang kosong ya. Masih kosong nih. Arsel diminta untuk membuat dari awal sepertinya. Lalu outputnya nanti seperti yang ada di kanan ini Arsel. Grade zero to stop. Munculnya berapa kali Arsel? Tahu nggak Arsel? Angkanya nanti inputnya berapa kali tahu nggak nih Arsel? Enggak. Enggak. Kalau enggak berarti kita pakai looping while atau looping for Arsel. Oke. Jadi Oke. pertama pakai itu dulu, Bang. Iya, kita coba ya. Mau pakai apa? Definition? Bang. Oh, great ya sebagai fungsi. Oke. Great sama dengan yang dimasukkan sebuah bilangan bulat atau sebuah string nih. Oh, Sebuah, iya, bilangan bulat ya. Kemudian input, oke, kita coba dulu. Lalu kita tambahkan stringnya yang dimuncul di sana. Create zero to stop. ini. Oke, iya. Nah, seperti itu. Lalu ada titik dua tuh yang muncul ya. Kita tambahin sekalian. Oke. Oke, sudah. Lanjut lagi. Terus apa nih, Arzel? Eh, Great. while Oke, mau pakai while ya. While. Great. hmm, Sama dengan atau sama dengan nol nih. Di situ dia akan berhenti hanya jika diinputkan angka 0 ya. Kalau angka 0 dia akan berhenti programnya. Berarti Arsa bisa gunakan while grade tidak sama dengan 0 ya. Lalu kita tambahkan condition nggak nih? Ada conditionnya nggak ya? Coba kita cek di soal ini di sebelah kanan Arsel. Di bawah ya. Oke, kita cek dulu. The program should ask for input of grade for the final test and count the number of the top grades. Nah, itu A sama dengan 5 ya. Kemudian the grade request, oke. Nah, ini ada beberapa condition nih, Arcel, ya. Ada beberapa condition. Jadi di sini tuh maksudnya dia apa sih? Untuk menentukan diskonnya ya. Dia dapat diskon berapa gitu. Tergantung sama grade-nya. Nah, jadi Arcel bisa gunakan looping, betul. Terus kalau Arcel nih, kita kan tadi bicara tentang fungsi ya. Berarti Arcel bisa menyimpan sebuah looping dan juga rumusnya tadi di dalam sebuah fungsi. Arcel mau kasih nama apa nih fungsinya? um, Atau Miss mau kasih referensinya dulu? Nanti Arcel referen- lanjutkan untuk yang kedua. referensi. Oke, referensi ya. Coba Miss sambil kasih referensinya untuk fungsi yang pertama ya. Miss udah buat contohnya seperti ini Arcel. Jadi Miss kasih nama fungsinya itu amount 5 ya. Arcel bebas mau kasih nama apa aja boleh. Nah, kalau di sini Miss kasih nama fungsinya adalah amount 5 ya. Kemudian tadi kan Arcel udah membuat grade nih, sama ya. Grade sama tuh Arcel kita ngerjainnya. Tapi bedanya Miss ditaruh di dalam fungsi gitu. Jadi fungsi itu wadahnya gitu loh ya. Jadi kita siapin tuh kemasannya. Nah, jadi Arsel bisa bungkus di dalam sebuah fungsi tadi. Namanya amount 5 ya. Oke, lalu ada indentasinya juga Arsel. Jadi setelah menulis amount 5 kurung buka kurung tutup titik dua itu ada indentasi setelahnya. Nah, saya bisa coba perbaiki. While grade, ini kan sudah ya, tadi Asa sudah mengerjakan ini. Nah, ini sudah dituliskan, tidak perlu dituliskan lagi tuh. While grade tidak sama dengan nol, kita buat if. Nah,
Arsel bisa perbaiki yang ini, grade-nya ini di sini ditambahkan satu indentasi Arsel. Ya, Hah? penulisan def, Oh, ya grade itu tambahkan 4 spasi boleh. Lalu berikutnya amount 5 sama dengan nol itu maksudnya apa? Nilai awalnya ya. Jadi kita tentukan, oh ternyata amount 5 itu nilai awalnya nol gitu. Terus habis itu baru kita looping. While-nya penulisannya sejajar dengan amount Arcel. Ini bisa dimundurin ke kiri ya. Kita mundurin ke kiri. Oke, lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi. Amount 5 sama dengan nol. Lalu while grade tidak sama dengan nol. Kemudian if grade sama dengan 5. Lalu amount 5. Nah, ini dia akan bertambah satu. Jadi kalau yang diinputkan itu angka 5, maka amount 5 akan otomatis bertambah satu. Ya. Kemudian grade sama dengan integer input grade itu muncul lagi. Jadi kita bisa tambahkan di dalam looping. Sekalian ya, kita tuliskan loopingnya. Oke, grade sama dengan integer, lalu ada fungsi input. Oke, kemudian grade zero to stop itu kita tambahkan tanda petik karena sebuah string ya. Grade zero to stop, lalu return amount 5. Itu yang terakhir ya. Oke, good, Arcel. Return amount 5 penulisannya sejajar dengan while. Nah, penulisannya sejajar dengan while. Arsel bisa tambahkan tab nih. Oke, return. Kita kembalikan lagi nilai dari amount 5 gitu ya. Nah, ini untuk fungsi amount 5. Lalu di sini ada apa lagi nih Arsel? Sepertinya ada clue ya. Sudah ada clue. Dia menyebutkan set discount. Set discount ini sepertinya belum ada nama fungsi set discount di dalam Python ya. Jadi sebenarnya Arcel diminta apa? Membuat sebuah fungsi dengan nama set discount gitu. Ya, kita tambahkan di sini Arcel. Def set discount. Ya, di sini kita gunakan condition Arcel. Coba Miss akan berikan lagi untuk referensinya ya. ya. Referensinya. Ya, Arsel bisa lihat di layar. Nih, definition set discount, kita tambahkan tanda kurung, lalu titik dua. Nah, baru setelah itu kita tambahkan amount. Amount merupakan variable ya, yang menyimpan sebuah nilai dari amount 5. Ya, amount adalah variable ya, kotak. Kemudian kita siapkan condition di sini. Ada 3 condition ya. Jadi kita gunakan if, elif, dan juga else. Jadi If, itu mm-mm. dulu Iya, penulisannya di di sini sini. Iya, betul. atau tulis apa lagi dulu? Karena tadi mesti Uh-uh. bilangnya tulis amount. Eh, Oh iya, tulisannya langsung di sini. Betul, Arsel nih. Miss baca yang di sini loh. Tuh, ya, amount sama dengan amount 5 itu ya. Betul, Arsel. Penulisannya di sini. Yang Miss kasih warna pink itu ya. Oke, Miss delete lagi ya coretannya ya supaya nulisnya kelihatan ya Arsel. Oke, Mon 5 kita sebutkan ya Mon 5 lalu tanda kurung tutupnya. Iya, Mon 5 itu merupakan fungsi jadi ditambahkan tanda kurung. Lalu if. Nah, ini if amount lebih dari sama dengan 4. Ini tahunya dari mana? Dari sini Arsel. Ya, kita tahunya baca dari sini tuh. Jadi kalau amount-nya tadi lebih dari atau sama dengan 4, and ya, amount-nya lebih dari atau kurang dari atau sama dengan 5, maka dia akan mengembalikan nilai 10. Nah, berarti diskonnya dia dapat 10 gitu ya. Conditionnya tuh dari sini. Nah, dapat 10% diskonnya.
Terus kalau amount-nya itu lebih dari 5 ya, atau more than 5 ini. Di sini keterangannya more than 5 ya. Maka dia dapat 15% diskon. Maka kita bisa tulis seperti ini. Elif amount ya lebih dari 5, return 15. Nah, itu penulisan programnya. Nah, selebihnya kita gunakan else di sini. Dia tidak dapat diskon ya. If the, nah less than 4 tadi, dia akan dapat 0%. Oke, di sini ada keterangan apa ini? Bed input di baris ke 17. Udah kok. Ada apa di sini? Oke, coba ya, kita coba inputkan lagi. 100, kemudian 80, oke, 885, 90, 97, oke, kita coba angka 0, nanti dia baru berhenti. Ah, diskon on theater tiket dapat 0. Coba lagi ya, kita coba tes lagi pakai centang. Oke, 90. Oke, good job Ansel. Nah, seperti itu. Mantap. Lanjut ya, berikutnya next nih. Next ada apa itu? Oke, Ansel mau jawab sekalian di sini. Find the result of the program if it use function. Ada berapa function di sini Ansel? Ada 3 ya. Add, mult, dan juga minus 10 itu. Kemudian kita print minus 10, lalu disebutkan fungsi-fungsi add dan fungsi mult itu. Kalau Aduh, Kak, parameternya 2,6. otak aku gak bisa Iya ya, itu. oke Arsel, oke Arsel. Kita bisa pakai ini deh ya. Atau Miss yang share screen ya Arsel. Ya udah, Miss bantu coba ya, Miss bantu coba ya. Jadi nanti biar Arsel, Miss tahu Arsel hari ini kan habis pergi ya, jadi nggak terlalu fit kayak biasanya. Ya, biasanya kan Arsel fit banget tuh. Ya, oke Arsel boleh stop share dulu deh. Ya, Miss yang share screen. Oke, nih ya, bisa. udah kelihatan belum share screen dari Miss Arsel? Udah. Udah ya, oke Arsel. Nah, jadi kita mau ngerjain yang bintang ke ini ya, bintang pertama nih. Akan Arsel di sini pertanyaannya seperti ini nih, udah ada kodenya, kita diminta tahu outputnya. Kalau ketemu soal yang seperti ini, Arsel bisa pakai laboratori yang ada di platform. Caranya gimana? Arsel bisa copy aja nih, caranya gini ya. Jadi Arsel lihat caranya aja supaya next time Arsel bisa tahu. Nah, kita buka laboratori aja nih. Kenapa di copy? Biar ada 2 tab gitu ya. Kita buka 2 tab. Yang satunya buka soalnya, yang satunya buka laboratori. Laboratori itu ada di depan Arsel. Jadi kalau biasanya Arsel login username password, nah itu laboratorinya ada di bagian atas tuh di beranda ya. Jadi Arsel bisa klik aja di sana. Atau kalau dari sini kita bisa klik pada profile, my profile. Nah, ini ya, kita pergi ke laboratori. Ada di pojok kanan atas atau di atas nih. Ah, ini dia, muncul ya, laboratori. Kemudian, kalau sudah Arsel bisa buat baru ya, buat file baru. Kita klik letter aja di sini. Oke, letter. Jadi Arsel bisa buat pilih file yang Python ya. Create project, kemudian pilih Python, lalu kita kasih nama. Misalnya eksperimen gitu ya. Eksperimen 2 nih, karena Miss kayaknya pernah bikin eksperimen 1. Ya, kita coba di sini, kita klik into project. Nah, jadi Arsel bisa ngerunning programnya di sini tuh Arsel ya. Tadi kita udah punya ini ya, fungsi def nih, add lalu def mode dan juga def minus 10. Kita copy aja ya. Kita biar tahu nih. Nah, kita paste di sini. Paste. Oke, udah muncul ya. Terus kita copy juga yang ini. Kita coba copy. Nah, ini nggak pakai berpikir sebenarnya bisa. Arsel. Ya, jadi ada 2 cara. Kalau Arsel mau pakai berpikir manual bisa. Atau Arsel mau pakai kode ya, eksperimen pakai coding gini, running aja tuh. Nah, jawabannya berapa Arsel?
Udah ketemu ya? Jawabannya Eh, nol. Nih, jawabannya nol. Coba Arsel jawab nol. Bener gak? coba, coba. Ya, coba. Bisa? Wow, Bisa ya? tuh Bisa Arsel coba. Arsel share screen lagi ya. Miss stop share dulu. Oke, hari ini nanti Miss ini ya. Share share code lagi ya ke Arsel ya, referensi-referensinya. Nah, Arsel boleh mulai share screen lagi. pelajaran hari ini kayak susah banget sih. Sebenarnya nggak susah, mungkin karena Arsel lagi kurang fit aja. Iya kan? Habis perjalanan. Biasanya capek. Ya, Nggak tahu deh, ini susah banget. semangat Arsel. Yang ini nggak usah dikerjain ini. Karena dia ini optional ya kalau bintang. Lanjut ke sini aja Arsel. Nomor berikutnya tuh, nomor 4. Ya, next. Nah, kalau kayak gini apa tuh? Ada sebuah pertanyaan. Oke. Nah, ini ngurutin nih Arsel. Jadi Arsel di sini arrange the function in the order in which they will be called in the program is run. Nah, ini urutannya apa nih Arsel? Bisa dibulak-balik atas bawah gitu ya. Yang pertama itu greeting, lalu hi, kemudian password. Jadi Arsel bisa tarik ke atas saja tuh greetingnya. Jadi nomor 1 ya. Ditarik. Kita tarik jawaban. Nah, bisa ke atas ya. Yang pertama apa Arsel? Greeting dulu ya. Greeting dulu tuh. Terus Oh, habis itu baru hi. Nah, yang lah. ketiga password. Nah, jadi urut gitu ya. Bukannya begini ya? Gimana? Password, greeting, oh hi, kemudian greeting. Coba kita klik cek dulu. Nah, Kenapa tuh? Nah, jadi kenapa aku bukan takut. seperti itu, Arsel? Karena penulisannya kalau yang disebutin fungsinya kayak gitu ya. Terus kalau kita panggil, jadi itu malah di kebalikannya. Jadi greeting dulu, baru hai, baru password. Jadi kita balik. Oh, jadi kebalik. Iya, betul, Arsel. Kebalikannya. Nah, betul ya. Oke. Lanjut lagi, nomor 2. Di sini keterangannya apa nih, Arsel? Modify the program ya. Kita modifikasi kode programnya, Arsel, yang muncul. Males Apa sih di banget. situ ada kalkulator BMI. Arsel, di situ ada apa tuh? Calc BMI ya. Calc BMI ini merupakan fungsi yang akan menghitung sebuah kalkulator, rumus kalkulator BMI. Indeks ya. Indeks BMI itu rumusnya adalah weight dibagi dengan height dikali height ya. Berat Oh, dibagi tinggi kali tinggi itu ya. Jadi ada BMI. Arsel udah pernah hitung belum BMI? belum, cuma matematika sama campur coding nggak seru banget. Arsel pernah belajar coding sebelumnya nggak sih? Atau baru kali ini sama Miss? Baru-baru yang Python, Baru ini. Tapi Arsel yang termasuk pakai lancar script. loh. Miss lihat itu Arsel termasuk student yang lancar logikanya. Karena di sini dibutuhin logika. Terus ya matematikanya dikit lah. Matematikanya dikit, cuma kalau ada matematika aku stres. Oke. Apalagi habis ini ya. Nuansa liburan. Terus tiba-tiba ketemu matematika. Gak apa-apa Hmm. Arsel. Semangat ya. Sampaikan aja sama Miss. Misalnya Arsel ada yang mau disampaikan, ceritain aja sama Miss ya. Terus siap dengerin kok. Aduh, Kenapa Arsel mau cerita dulu boleh deh. nggak tahu deh. Kenapa hari ini kenapa Arsel? Hari ini Codingnya kenapa? susah banget. Kenapa, Mes? Coding itu susah banget nih. Arsel Coding hari Hmm? ini, yang Hari ini. kemarin-kemarin, ya complicated. Cuma logika aku nyampe lah dikit lah. Cuma Mm-mm. hari ini apaan? Ini codingnya begini. Aku stres ngeliatnya. Oke, oke. Berarti karena Arsel mulai kurang paham itu karena fungsi ya, berarti ya. Mulai masuk di fungsi kemarin ya. Fungsi mulai complicated. Mulai complicated. Oke. Strukturnya susah. Maksudnya tuh aku gak tahu masukin apa Mm. duluan. Oke, oke, Arsel. Yang kurang paham itu yang bagian mana nih, Arsel? Definisi fungsi atau yang mana? Ya definisinya. Definisinya, oke, oke, Arsel, ya. Nggak apa-apa. Jadi nanti Oke. Miss akan bantu Arsel ya. Misalnya nih,
Arsa mau nulis kodenya. Di sini kan modify the program ya. Jadi Miss Iya. kasih kayak clue dulu ya. Jadi Miss kasih Eh, clue dulu supaya Arsel bisa mengerjakan nih panduannya gitu kan. Miss aku harus nulis apa dulu sih kodenya? Tadi kan Arsel bilang gitu ya. Kurang tahu tuh Arsel mau nulis yang mana. Jadi nanti iya. Miss bisa kasih clue dulu, bantu Arsel. Oh iya, aku nulis ini dulu. Apa ya yang perlu kutulis? Misalnya, Dev dulu Arsel ya. Kita tuliskan Dev. Nah, setelah Dev, berarti kalau Dev itu adalah bagaimana kita mendefinisikan ya. Dev itu singkatan dari definition Arsel sebenarnya ya. Dev, nama fungsinya. Nah, nama fungsinya di sini apa? Print recommendation. Nah, lalu tanda kurung buka, kurung tutup ini di dalamnya itu adalah sebuah parameter. Nah, istilah parameter itu kita sebut dengan tolak ukur Arsel ya. Kayak tadi, kita mau ngitung sebuah luas ya, luas persegi panjang. Nih, luas lapangan gitu ya. Lapangan kan biasanya bentuk persegi panjang ya. Caranya Hmm. lebar sama panjangnya lapangan tuh berapa gitu kan. Kalau Arsel lagi olahraga, oh ya ternyata dia merupakan tolak ukurnya dari luas sebuah lapangan nih, lapangan futsal, lapangan bola, lapangan voli, itu tergantung lebar sama panjangnya ya. Semakin lebar, semakin panjang, maka dia akan semakin luas lapangannya gitu kan. Nah, berarti yang jadi parameter tuh lebar sama panjang gitu ya. Contohnya itu tadi. Terus kalau di sini kita mau ngitung seberapa ideal berat badan seseorang ya. BMI itu kan gitu istilahnya ya. BMI itu, Eh, Arsa pernah dengar nggak BMI? pernah. Iya, Mbak, pernah ya. Biasanya kalau diet, nah orang-orang yang lagi suka fitness, suka diet gitu, yang nge-gym, Asa pernah nge-gym nggak? Pernah, Gak pernah. nggak pernah. Ya nanti ya, next time kalau Arsel udah mulai suka nge-gym, pilates dan lain-lain. Nah itu, jadi kayak ada Aku perhitungan. gak normal loh. Kenapa tuh? Karena Berat suka badanku sama tinggiku gak normal loh. nggak normal. Kau tahu, Arsel pernah Nanti ngitung. coba deh. Ntar aku mau coba di program ini. Oh, ada program. Oh, ini program ini toh. Kirain mau program diet. Nggak perlu diet dulu Arsel. Lagi proses Gak mau. pertumbuhan. Arsel tuh menurut Miss ya masih normal. Kenapa? Karena masih proses pertumbuhan. Usia Arsel berapa sekarang? 13. Tuh, apalagi baru 13. Proses pertumbuhan itu nanti berhentinya itu sampai biasanya dulu misalnya sampai SMA kelas 3 itu masih prosesnya masih tinggi lagi loh. Berat badannya itu segitu Hmm. aja, tapi masih nambah tinggi. Sampai bahkan sampai kuliah pun Miss nambah tinggi tuh. Yang awalnya Miss waktu SMP itu paling pendek gitu ya. Terus tiba-tiba Hmm. sekarang ketemu kok Oksa sekarang tinggi banget gitu. Karena apa? Ternyata proses pertumbuhannya tuh ini sampai Tapi kuliah. masalahnya Hmm? aku makin tinggi, berat badan aku juga makin naik, Miss. Oh, makin tinggi makin berat badannya naik. Ya, Berarti terakhir mungkin kali 58, terus naik ke nah, 60, terus oh, 62, terus 63. 63 ini. Sama sih, Miss waktu itu usia searsa juga berat badannya ya segitu deh kayaknya deh. Terus Kenapa? aku kalau Hah? nimbangnya malu-malu Naik jadi lagi. 64. Nah, itu apalagi kalau asal nimbangnya habis makan malam tuh. Aduh, Habis Mes, makan malam. Nggak apa-apa, stres tahu Arsel. gak? Tingginya Arsel berapa sekarang? 162. Ih, tinggi loh. Berarti tingginya Arsel sama Miss sama dong. Miss 163. Tuh, Eh, kita itu setingginya sama dong berarti Arsel. Itu berat badannya udah normal Arsel. Arsel tuh tinggi. Kenapa teman-temannya Arsel berat badannya kecil? Karena mereka kurang tinggi mungkin. Ya, jadi berat badan semakin tinggi seseorang, berat badannya juga nambah, kan tulangnya tambah iya, besar, tambah. tapi idealnya kan begini, kan Hmm. logikanya begini ya setauku ya. Heeh. Jadi tuh eh, berat ba- eh apa tinggi badan kita dikurangin 110 kalau untuk wanita. Oke. Kalau misalnya tinggi aku tuh 162 dikurangin Heeh. 110 harusnya aku tuh 52. 52. Nah, berarti Miss kelebihan berat badan banyak dong. Aku juga dong. Aku lewat 11. Apalah, Miss? 11. Nggak apa-apa, Arsel. Masalahnya Nanti aku juga butuh, Miss. olahraga. Terus itu, Miss, apa Apa? ditenangin sama keluarga bilangnya tulangnya Iya, besar. tulangnya besar.
Betul Arsel, tapi emang bener sih. Arsel itu ya masih proses pertumbuhan. Nanti Arsel tambah tinggi tuh. Nanti tambah tinggi lagi. Iya, beneran. Nanti Arsel tuh apalagi baru 13 tahun. Nanti makin tinggi tuh Arsel. Jadi proses makanannya tuh jangan untuk diet dulu deh. Kalau diet itu kan mengurangi nutrisi juga kan. Iya Karena benar emang. mengurangi komposisi yang kita makan kayak yang harusnya volumenya sekian berapa kalori kilokalori dalam sehari. Biasanya Arsel berapa? Makannya 3 kali, 2 kali, 4 kali, 3. 3. Nah itu udah normal tuh Plus 3. plus nyemil-nyemil Mm. di tengah-tengahnya. Nyemilnya, nah nyemilnya itu yang mungkin bisa sedikit dikurangin atau dialihkan ke yang lebih sehat. Makanya. Nah, kemarin Arsel kayaknya makan buah tuh, makan pir ya. Boleh tuh Iya. Arsel, jadi kayak dialihin nih. Yang semula kayak makannya coklat, apa permen atau apa yang bikin. Itu kan manis-manis tuh gula ya. Kalorinya ternyata tinggi loh Arsel. Yang nggak Makanya. kelihatan. Nah, itu dia Arsel. Kalau sukanya gula sih ya manis-manis tuh emang ini sih agak susah ya. Miss juga suka manis-manis. Apalagi Miss suka es krim ya. Jadi berat badannya emang ya bisa kurus gitu. Kayak ya udah deh, syukurin aja. Berat badan segini. Yang penting Ya sehat udah lah gitu. ya, Miss. It's Berat okay. dikit gak ngaruh. Yang Nggak penting apa-apa. masih sehat. Iya. Tapi Arsal nggak yang berat berlebih itu Arsal itu normal tau, normal segitu. Kalau mau kurus ya kayak artis-artis Korea kayak itu K-pop gitu emang mereka kan emang buat ya emang kerjanya karena mereka bisa kurus gitu emang harus kurus kan tuntutan kerjaan. Kan, Tapi Miss. kalau kita ya ngapain harus kurus-kurus segitu? Buat apa? Ya benar sih. Ya kan? Tapi aku masalahnya aku nggak Apa? mikirin kalau aku 63 Mm-mm. tapi aku 162. Aku gak mikirin kalau aku tuh berotot dan aku kuat. Itu berat aku tuh karena otot, bukan karena lemak. Nah, tuh apalagi. Masalahnya aku tuh Hmm? lemah banget. Arsel suka olahraga apa sih biasanya? Gak tahu deh. Paling suka kayak renang, dancing, apa basket Gak tahu. gitu. Renang sih, aku yang Renang. sports lain aku kurang. Volley mungkin, Hmm, tapi aku buruk banget di volley. Jadi aku kayak, lebih ke suka ke renang ya. Tapi biasanya kalau suka renang tuh ototnya kebentuk tuh Arsel. Karena kan udah sering terbiasa olahraga. Apalagi Arsel biasanya olahraganya berapa kali seminggu? jarang banget kalau Jarang. berenang. Paling nggak kayak Hmm? paling jalan di treadmill lah di rumah. Nah, jalan di treadmill di rumah tuh bisa tuh Arsel. Setidaknya bisa kayak jalan berapa langkah sehari gitu kan. Ngelancarin metabolisme, terus mengebakar kalori-kalori yang tadi sudah masuk. Pokoknya It's gitu aja. okay. Nggak apa-apa Arsel. Itu nggak masalah sih menurut Miss. Itu hal yang wajar ya. Masih usia pertumbuhan juga. Nanti Arsel bahkan tumbuh tinggi itu disiapin dulu tuh sama nutrisinya. Oke, Hmm, Arsel. Nih Arsel mood nggak nih mau belajar lagi? Udah mood? iya, ya Masih ya? udahlah. Mood ya? Masih 6 Aku menit tuh, lagi. 6 menit eh, lagi. gila, oke Kita gimana? lanjut ya. Kita ngerjain satu nomor aja ini deh. Habis itu nanti kita Yes. akhiri ya. Oke. Nah, di sini udah ada Jadi, keterangan devnya tuh Arsel. Iya. Sebenarnya Arsel tadi tidak perlu menghapus seluruhnya. Jadi bisa langsung hapus hashtagnya doang. Jadi caranya oh iya, gimana? boleh. Iya, kita hapus hashtagnya aja tuh, keterangannya aja. Wait, hari, Dah. Oke. Terus habis itu di situ ada apa sih? Fungsi apa? Print recommendation ya. Print recommendation isinya apa sih, Miss? Nah, kita bisa siapin dulu tuh variable Arsel. Karena nanti kan suruh masukin eh, data ya. Kita siapin variabelnya apa? Index, data. boleh? Data, boleh. Data sama dengan apa? Kalkulator BMI ya, kita sebutin. Data ini akan menyimpan data yang ada di fungsi kalkulator BMI. Kalk BMI kurung buka weight, height. Kita samain aja yang udah ada di baris pertama tuh. Kalk BMI terus kurung buka weight, height. Nah, itu kan satu kesatuan ya mereka ya. Nah, lanjut lagi. Habis itu kita bikin condition tuh Arsel di bawahnya.
Nah, jadi tuh ada sebuah kondisi-kondisi kalau indeksnya sekian, dia masuknya normal, apa masuknya kurus, apa masuknya dia berat badan lebih gitu kan. Nah, kita tahu dari mana? Dari sini, Arsel. Coba kita scroll ke bawah lagi, Arsel. Kita scroll Eh, ke bawah lagi ya. Oke, nah ini dia. Ya di bawah condition-conditionnya ya. Ada di tiga tuh ya. Yang pertama, kalau less than or equal to. Nah, jadi kalau yang pertama tuh ya, kurang dari atau sama dengan 18,5, dia masuk condition yang if pertama. wait ya. Iya, you are underweight ya, masuknya dia underweight. Kalau di bawah Wait sama dengan 18,5. Ya, if weight-nya penulisannya indentasinya Arsel. Kita samain sama data dulu ya. Nanti biar gampang. Nah, ini if penulisannya sejajar dengan data tuh, sejajar dengan baris sebelumnya gitu ya. oh, Oke, kita tambahin spasi lagi Arsel lah. Sudah cukup ya. If weight lebih dari atau kurang dari? Kurang dari, betul. Kurang dari sama dengan 18,5 ya. Kemudian ya titik dua, terus habis itu baris dua berikutnya print. print. Nah, itu kurung buka, you are underweight, bla bla bla. Nah, itu Arsel bisa tambahkan copy aja tuh, Miss kasih tips ya. Kalau ada sebuah string Ya. rekomendasi gini, caranya kan kita developer nih, yang penting tahu logika pemrogramannya. Kita bisa copy aja dari yang udah disiapin oleh customernya gitu. Nah, gitu Arsel, menghindari typo ya. Oke, you are underweight. Please go to room. Nah, itu Arsel. Itu untuk condition yang pertama. Terus condition yang kedua, kalau BMI-nya itu Yes. ternyata ya more than lebih dari 18,5 dan kurang dari 25. Ya, masuknya yang tengah-tengah tuh ya. Ternyata berat badannya Yes. normal. Nah, berarti masuk condition yang kedua. Arsel pakai elif ya. 11,5 Betul. Ya, kemudian titik duanya jangan lupa. Oke, ya, N. Index atau wake. Wake ya, betul. 5 Oke, wake. print Oke, em, Arsel. Bentar, Arsel. Di sini kan Arsel yang dijadikan indikator 18,5, terus 25 itu apanya? Beratnya, tingginya, atau hasil perhitungan indeksnya? ya juga ya apa ya Iya, hasil perhitungannya kan. Tadi kita udah bikin kalkulator tuh, jadi hasilnya kal berapa gitu ya. Jadi apa? Data nih, karena asal tadi kasih nyimpen data di sini tuh. Data itu sama dengan variabel atau kotak yang nyimpen angkanya nih, hasil perhitungan dari kalkulatornya gitu kan. Nah, kalau udah disimpan di dalam kotak itu, kita baru bisa klasifikasiin. Jadi beberapa condition itu ada if, oh gini. Live gitu. Iya, pintar Arsel. Nah, mulai paham ya Arsel ya. Lanjut lagi. Print. Nah, itu kita bisa copy aja tuh dari yang udah ada stringnya ya. Kita copy aja. Terus kita masukin lagi. Oke, good job Arsel. Next ya, lanjut lagi. Yang ketiga, elif terus else nih. Yang terakhir else ya. Else. Iya. L Else titik dua. Kalau else itu salah titik dua ya. Lalu yang terakhir kita print. Nah, print yang terakhir apa? You are overweight. Nah, please go to room itu. Oke. Nah, itu Arsel bisa copy aja tuh. Kayak tadi ya, kalau iya. nemu string ya, supaya lebih cepat pengerjaannya. Miss kasih tips. Kecuali di sana tidak disediakan. Nah, itu baru Arsel diminta untuk nulis sendiri. Yang terakhir tuh Arsel, yang itu udah ya tadi ya, yang ini tuh. Nih, Arsel belum tuh yang ini. Ya, you are Oh overweight iya. gitu. Iya, overweight ya, yang terakhir. Kita copy aja, terus kasih tanda petik di dalamnya. Oke, karena sebuah string ya. Oke, mantap Cuma Arsel. aku Oke, bersyukur gak usah hitung gimana cara hitung ini semua. oke. Cuma gitu-gitu doang.
Nah, ternyata apa tuh Arsel? Ada bad info di baris kedua. Aneh. Kenapa Arsel? Iya, kelebihan titik dua. Betul. Kita hapus ya titik duanya. Terus udah muncul belum nih print recommendation-nya? Nah, ada keterangan apa? Wake dibagi dengan Hek kali Hek. Oh, sepertinya ada yang kurang nih di sini Arsel. Nih, kelebihan apa nih? Wake in kilogram, Hek in M itu ya bisa dihapus tuh Arsel. Kelebihan ya, kelebihan kode. Nah, kita cek lagi tuh. Oke, terus Ntar kita aku coba. masukin dulu. Oke, boleh. Ada keterangan apa di sana? Kurang titik apa? Titik dua. Ya, kurang Dua. titik dua. Cuma Mm-mm. kok ini nggak bisa ya? Kita coba play lagi. Oh, oke. Printnya kelebihan huruf P. Oke, sudah. Lalu kita coba play. Bad input di sini, Arsel. Apa sih itu kok bad input? Oh, ada keterangan. Elif data lebih dari sama dengan 18,5 N kurang dari sama dengan ini dia harusnya bukan lebih dari sama dengan tapi lebih dari aja tuh. Kenapa? Karena di sini dia pakai sama dengan ya. Jadi nanti double dong. Dia bingung mau Bisa. masuk condition yang pertama apa yang kedua gitu kan. Oke. Hmm. Nah, Lah, kita coba play lagi. Kita play lagi. nggak Bisa, bisa. Arcel? Masih belum bisa. Bisa. Kita cek lagi deh. Elif data lebih dari 18,5 N indeks N apa nih? Datanya belum masuk di sini. Data ya, N data gitu. Data, Oh, iya. Jadi kita perlu sebutin lagi tuh. N data kamu sebut kurang dari sama dengan 25. Benar asal ya. Kita cek lagi. Elif data, oke. Elif Delta lebih dari 18,5. N Delta kurang dari 25. Kurang dari sama dengan 25. Terus print your you your your weight itu ya. Your weight is normal. Else penulisannya udah bener juga sih. Kelebihannya oh ini ternyata di baris sebelumnya Arcel masih kurang tanda kurung tutup ya. iya. Iya, ternyata kurangnya bukan di baris itu tapi di sebelumnya. Oke, nah terus yang terakhir apa nih Arcel? Print recommendation wake, hack. Name wake is not defined. Nah, coba kita cek lagi Arcel. Apakah wake tidak terdefinisi? Oh, ternyata di sini wake. Nah ini dia masih hack. Kita ganti dulu jadi wake ya, pakai huruf W berarti. Hanya kita hapus Arcel kelebihan huruf H di sini ya. Wake. Oke, nah sekarang udah nggak typo nih. Wake is not defined. Masih. Wake kali. Oh, bentar, Arsel. Ini emang Hake ya? Sorry, Arsel. Wake ini di sini tetap Hake ternyata. Bukan wake ya. Hake dikali Hake. Berarti kita harus mendefinisikan wake dulu, Arsel. Wake is not defined. Masih belum terdefinisi. Wait sama Oh, dengan kita bisa definisikan dulu di sini, Arsel. Definisikan di sini aja. Oh, aku tahu nih kenapa. Karena yang dimasukkan ini kan datanya bukan bilangan bulat doang toh. Ada titik ya, ada koma. Berarti Arsel bisa pakai fungsi float. Jadi wait sama dengan float input. Nah, itu aku pertanyaan jadi yang lupa muncul. float apa. Float itu sebuah fungsi yang digunakan untuk mengubah nilai menjadi sebuah desimal. Jadi bentuknya koma-koma gitu Arsel 0,5, 0,3 terus 3,5 gitu ya. Wait sama dengan float. Heeh. Terus float atau float. Tulisannya Terus float, float float. kayak minuman tuh. Iya, benar. Coba Miss tulis ya. Hmm, Ini Arsel, ya. Kita tulisnya kayak gini tuh. Float input enter week.
in kilogram. Itu munculnya dari mana? Dari outputnya yang diminta tadi tuh. Kita coba lihat di soal. Ya, muncul stringnya kan kayak gitu ya. Jadi nanti Arsel bisa samain aja tuh. Nah, enter weight in kilogram. Kan nggak mungkin ya berat badan orang itu bisa selalu utuh nih 65, 63 misalnya gitu. Ternyata bisa 65,3, 65,5 gitu kan. Berarti bisa dimasukkan dalam bentuk float atau desimal gitu. Float, terus input, baru kita tambahin stringnya tuh, enter weight in kilograms. Awake gitu Arsel. Oke, kemudian Hake. Iya Iya, betul, iya betul. Iya. Oke, good job Arsel. Kita eh masukkan. 63 aja. Oke. 162. Nah, ini dia. Kita coba. Oh, underweight tuh. Underwear. Tuh, Eh, Arsel. Kamu masuknya underweight loh. salah bentar, Tuh, tar, tar, tar. Ulang lagi, ulang lagi, ulang underweight. lagi. Coba ya. Ini Berapa enam kilo? tiga 63. Terus Terus tingginya berapa? 1, Hah? harusnya 1,62. Bukan 1,62. Kan in meter, Oh bukan in iya, in meter. Oh centimeter. iya, betul. Oke, my weight is normal. Oke lah, Normal normal lah, kan? oke lah. Your weight is normal tuh, Arsel. Udah tenang sekarang? Bentar, bentar. Aku lagi BMI-nya dulu. udah normal tuh ya. Jadi Arsel, di sini kamu nggak perlu khawatir lagi sama berat badan kamu ya, karena kamu udah masuk normal. Yay. Oke, hari ini kita Wow. belajar bikin kalkulator juga ternyata ya Arsel ya. Oke Boleh. Arsel, ada benefitnya kan? Udah, Jadi aku Arsel tahu tuh aku udah tidak berat. normal. Iya. Emang ada yang bilang Arsel gendutan gitu? Nggak ada kan? Aku dibilangin buncitan aja sih. Jadi Ada. gini, Gimana? mama aku bilang, sel muka apa kamu apa gain Heeh. weight itu nggak pernah ke muka, jadi nggak Oh, ketahuan kalau kamu tuh gemuk sebenarnya. Jadi kita iya. karena ngeliat mukanya nggak notice kalau aku tuh sebenarnya gemuk. Cuma Oke. paha sama perut aku tuh segede gaban. Ya nanti sambil berjalannya waktu Arsel bisa sambil olahraga kan kebentuk tuh ototnya buat ngebakar lemak. Aman ya Arsel ya. Normal. Ah, capek. Oke, habis ini istirahat aja Arsel ya. Habis itu makan, jangan lupa makan malam. Terus habis itu istirahat. Besok udah berangkat sekolah kan? Iya. Mm-mm. Ya udah salam buat mama ya. Lama nggak ini Oke. ngobrol. Oke, thank you Arsel. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye bye Arsel. Sampai jumpa. Thank you. Bye, Miss. Bye. Kita tutup ya.